teman-teman, saya Gina Rosvita Maharanisa dengan NIM 67012230045 dari kelas 4603. Saya akan menjelaskan tentang apa yang saya kerjakan pada asesmen 2 pada matkul dasar ilmu data. Sebelum itu kita baca petunjuk dulu teman-teman. Yang pertama yang harus kita pahami adalah konteks dan isi dan juga tugas yang diserahkan pada asesmen 2 ini. Yang pertama ada konteks bahwa dalam tugas ini atau asesmen ini kita dalam lingkup perhotelan yang mana dataset ini nantinya akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kapan waktu terbaik dalam setahun untuk memesan kamar hotel atau lama menginap yang optimal untuk mendapat tarif harian yang terbaik. Dan juga untuk prediksi-prediksi lainnya. Dan isi dari dataset-dataset ini adalah informasi-informasi seperti kapan pemesanan dilakukan, lama menginap, jumlah orang dewasa, anak-anak, dan jumlah tempat parkir yang tersedia. Nah, data-data ini dari dataset permintaan pemesanan hotel yang ditulis oleh Nuno Antonio, Ana Almeida, dan Luis Ninas di Data in Brief volume 22. Nah, ini adalah linknya. Kemudian tugas kita di sini adalah membangun machine learning untuk memprediksi pembatalan booking hotel. Nah, jadi label yang akan kita pakai dari kolom is underscore cancelled, di mana untuk parameter 1 adalah pesanan dan 0 adalah pesanan yang tidak dibatalkan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fitur-fitur untuk memprediksi seperti fitur yang masih berupa teks kita ubah, label encoding, lalu kita bisa menghilangkan nilai 0, lalu kita bisa menghilangkan ketidakseimbangan data dan lain-lain menggunakan fitur-fitur yang pernah diajarkan sebelumnya. Untuk itu, yang pertama kita lakukan yang pastinya adalah load library dari Python untuk kita gunakan dalam asesmen kali ini. Setelah kita load library dari Python tersebut, kita load data yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya menggunakan dataset yang sudah di-share. Kemudian di sini kita jelaskan lebih detail lagi bahwa load data yang di-read oleh modul kita kali ini adalah data dari hotelbooking.csv. Nah, di sini kita buat df, isinya adalah data-data dari file hotelbooking.csv. Seperti ini. Nah, dalam file tersebut ini, seperti yang bisa kita lihat di sini masih ada dalam bentuk teks dan juga ada bentuk bilangan lain selain 0 dan 1. Nah, kemudian kita masuk kepada cara-cara yang akan digunakan untuk menghasilkan prediksi kita. Nah, cara yang pertama di sini adalah kita ingin melihat value dari is cancel tersebut. Kita hitung, kemudian di sini ada hasilnya. Kemudian di sini saya ingin melihat histogram dari kolom is cancel tersebut. Nah, ternyata dari dua parameter 0 dan 1, 0 ini ada di 70.000 inputan, sedangkan yang 1 ada di sekitar 4.000 data pada file CSV tersebut. Nah, kemudian saya mengecek apakah ada yang terduplikasi, ternyata hasilnya true. Nah, setelah itu kita menghilangkan duplikat data tersebut. Setelah kita menghilangkan dengan drop duplicates, lalu kita mengubah 0 ini, data yang 0 ini menjadi ada datanya. Nah, di sini setelah itu kita bisa
print lagi info atau informasi dari isi tabel tersebut. Nah, setelah ini kita yang pertama mengisi missing values pada kolom numerik dengan median. Missing values ini ada pada beberapa kolom yang dia tidak ada datanya. Jadi kolom-kolom ini kita isi dengan angka median dari data-data tersebut setelah dijumlahkan. Nah, kemudian mengisi missing values pada kolom kategorikal. Nah, jadi kolom kategorikal ini yang datanya masih dalam bentuk objek kita isi dengan angka yang berupa modus dari jumlah keseluruhan data. Kemudian kita encoder tadi fitur kategorikal tersebut, kemudian kita pastikan lagi tidak ada missing values atau semua data ini sudah terisi value-nya. Jadi tidak ada data yang kolomnya kosong atau no values. Nah, setelah itu kita jalankan fungsi fitur scalar untuk menyamakan skala pada data-data yang ada di kolom. Nah, kemudian kita memastikan bahwa variabel adalah integer. Selanjutnya, yang pertama kita menggunakan memisahkan fitur X dan Y menjadi X-train, Y-train, dan X-test, Y-test, seperti itu. Kita menggunakan modul dari Python sklearn model selection berupa train test split. Nah, kemudian kita pisahkan fitur dan juga label atau targetnya. Nah, di sini kita pakai kolom yaitu is_cancelled dan y-nya juga seperti itu. Lalu kita bagi data training dan juga testingnya. Lalu setelah itu kita dapat melatih dengan model KNN. Nah, di model KNN itu kita membuat variabel KNN. Kemudian di sini kita buat variabel knn.fit yang berisi X-train dan juga Y-train yang telah dipisahkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bisa memprediksi data menggunakan variabel baru yaitu y_pred dan juga kita panggil fungsi tadi variabel yang sudah kita buat yaitu kkn. Lalu kita panggil fungsi predict. Lalu data yang kita ambil adalah data X-test yang sudah dipisahkan tadi. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung akurasi dan presisi dan juga recall. Nah, di sini kita membuat variabel baru, lalu kita memanggil fitur atau fungsi accuracy_score, dan di dalamnya ada variabel yang sudah kita definisikan sebelumnya yaitu y_pred dan juga y-test. Nah, kita masukkan semua ke dalam sini, lalu kita bisa melihat dengan kita print data-data yang sudah dimasukkan ke dalam variabel. Nah, di sini adalah akurasi, presisi, dan juga recall. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kemudian karena ini masih menunggu dan ini harus menyelesaikan yang atas dulu baru bisa menjalankan kode yang di bawah ini, maka sembari saya jelaskan bahwa selanjutnya kita akan menentukan parameter di sini dengan variabel param_grid ya. Kemudian kita menggunakan variabel atau membuat variabel lagi, ada variabel grid search dan juga grid search and .fit yang berisikan di sini ada estimatornya KKN, variabel yang sudah kita buat. Terus kemudian di sini ada skornya berdasarkan variabel accuracy. Dan juga di sini variabel grid search fit ini berisi X-train dan juga Y-train yang tadi sudah kita pisahkan. Setelah itu kita memanggil fungsi base params dengan cara kita memasukkan ke dalam variabel. Nah, di sini saya membuat variabelnya bernama base_params. Nah, di variabel ini kita mendefinisikan kita akan mencari base parameter
dari perhitungan tadi. Nah, dengan cara kita memanggil fungsi grade underscore search dot base underscore params. Setelah itu kita print variabel yang sudah kita buat yang berisikan fungsi tadi. Kemudian kita latih ulang model yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya memanggil atau membuat variabel yaitu base underscore kkn yang berisi fungsi grade underscore search dot base estimator, dan kemudian membuat variabel base fit yang berisi xtrain dan juga ytrain. Nah, kemudian setelah membuat variabel tersebut, kita bisa mengolah data lagi dengan memanggil variabel yang telah kita buat tadi di atas untuk melihat hasil base accuracy dan juga base precision atau recall tersebut tadi. Terusnya di sini ada hasil skor seperti yang di atas ini, ya. Namun berdasarkan model yang sudah kita perbaiki lagi, kita sudah evaluasi. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.